Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Baik, tema kita kali ini adalah perubahan dalam hidupmu ya. Perubahan apa saja yang akan terjadi dalam hidupmu. Ini khusus untuk kalian yang mendengarkan ya. Jadi ini pesan semesta untukmu ya. Perubahan-perubahan yang positif ya. Yang akan terjadi di hari esok ya. Diaminkan supaya cepat terkabul, supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Kira-kira perubahan-perubahan apa saja yang akan terjadi di hidupmu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja di sini ya. Ini hari ini kita pick a card ya, pilih kartu. Di mana di sini ada 2 pile, silahkan kamu pilih satu ya dari kedua pile ini, pilih satu karena semua pilihanmu itu nasibmu ditentukan oleh pilihanmu. Jadi kamu pilih kartumu ya, kira-kira apa yang akan terjadi di hidupmu ya. Jadi ini yang perubahan-perubahan ya, perubahan yang positif ya. Jadi yang bagusnya ya kita aminkan biar cepat ya. Kira-kira ke depan bagaimana nasibmu ya, yang semesta sudah rancangkan ya. Kalian bisa melihat kisi-kisinya dari kartu tarot ya. Tinggal pelaksanaannya dan kapan ya, itu masing-masing ya. Karena ada yang cepat, ada yang lambat ya. Jadi tetap sabar menunggu ya. Dan selalu berikan yang terbaik pada diri kalian. Oke, perubahan-perubahan apa? File pertama, file kedua, silahkan pilih sesuai intuisimu ya. Jadi nanti kalau dibilang Kak Ica kenapa sama dengan zodiak yang lain, ini umum ya, general ya. Jadi bukan bicara tentang zodiak, tetap memang saya bikin per zodiak, tetapi readingannya umum, dimana kita bicara tentang energi. Jadi energi yang paling tinggi untuk semua zodiak ya, biar algoritma YouTube bisa membawa ke zodiak-zodiak ya. Jadi artinya kalau cuma satu berarti kecil kemungkinan ini sampai kepadamu. Tetapi ingat, readingan ini ya tidak begitu saja sampai kepadamu. Ada maksud semesta sehingga berjodoh kamu bisa mendengarkan readingan ini ya. Jadi tetap mengambil positifnya saja. Oke. Langsung saja file pertama, file kedua ya. Kamu pilih, kalau belum masih rancu ya bisa di pause dulu, kamu pilih baru kamu bisa lanjut mendengarkan ya. Saya mulai dulu dari file pertama. Perubahan apa yang akan terjadi padamu? Kalian yang memilih file pertama, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Nilai energi untukmu, di mana perubahan-perubahan yang akan terjadi untukmu di hari esok. Di hari esok kita lihat. Saya ambil 5 kartu di sini. 1 2 3 4 5. Saya sudah kocok, saya ambil kartu secara random ya. Jadi inilah kisi-kisi ya yang akan kamu dapatkan di hari esok, perubahan-perubahan dalam hidupmu. Wow, di sini ada Queen of Wands. Kamu lebih bijaksana ya untuk kalian yang memilih file pertama. Bijaksana
Jadi kamu itu kayak macam menikmati hidupmu ya, lebih bersyukur, lebih tidak mau pusing ya. Semesta sudah kasih ini yang saya harus syukuri. Sudah nggak mau pusing dengan orang ya, sudah nggak mau pusing dengan keirian, nggak mau pusing dengan gosip ya. Orang yang gosipin aku ya biarin aja. Selama saya tidak pernah berbuat yang negatif, mereka gosipin aku ya biarin aja gitu. Artinya nggak terlalu mau pusing ya, dan lebih positif. Walaupun mungkin kondisinya banyak di sekeliling kamu orang toksik ya, tetapi saya merasakan energinya di sini kamu sudah tidak mau terlalu baper ya. Maaf agak berisik ya. Di jalan lagi rame ya, jadi bunyi kendaraan. Maaf kalau berisik ya. Oke, yang kedua Nine of Sword ya. Di sini ada kalian lebih pemaaf ya. Mungkin ada sakit hati, emosi, terus gelisah, playing victim di sini, ada juga caci maki ataupun tindakan-tindakan yang membuatmu terluka baik fisik maupun mental. Tetapi ini kebanyakan ke mental ya, tidak kelihatan tetapi sakitnya luar biasa. Saya lihat di sini kamu akan lebih bijaksana ya, di mana kamu memberikan pemaafan untuk mereka. Walaupun mungkin kondisinya kamu akan jauh lebih sendiri. Jauh lebih sendiri ini artinya sudah jauh sendiri ya, kamu yang menarik diri gitu ya. Jadi sudah nggak mau pusing dengan orang-orang, sudah nggak mau dengan keramaian, mendingan sendiri dibandingkan rame tapi toksik ya. Jadi kamu lebih menarik diri, lebih ingin fokus pada dirimu ya. Tugas-tugas atau PR-PR yang selama ini kamu masih tunda, kamu kerjakan. Tidak mau pusing dengan orang lain ya, lebih ingin sendiri, nggak mau terlalu banyak orang berisik gitu ya. Saya lihat juga di sini ada kebangkitan spiritual ya, di mana mungkin kamu koneksi sama Tuhan kurang kemarin-kemarin, sekarang lebih ya, dan lebih intens bersama Sang Pencipta ya, dari lelah hatimu itu. Jadi mungkin kemarin-kemarin atau saat ini kamu lagi stres dengan orang-orang yang toksik ya, akhirnya kamu mengikhlaskan ya mereka. Ada beberapa seperti gitu, yang mana yang tadi saya bilang jauh ya, berarti kamu pergi meninggalkan mereka, meninggalkan hiruk pikuk hingar bingar, lebih ingin menyendiri ya. Di sini King of Pentacle saya merasakan di sini energinya ya. Kamu akan banyak rezeki, jangan takut ya. Kamu di rumah aja rezekimu ada ya. Jadi jangan kamu harus mencari, harus berlari, harus ngos-ngosan ya. Kamu duduk diam aja rezekimu banyak ya. Tetapi ingat ya, kerja ini cerdas, bukan kerja keras. Dulu kamu kerja keras, yang mana saya bilang ngoyo-ngoyo, ngos-ngosan ya, itu namanya kerja keras. Tetapi di sini kamu di rumah aja bisa dapat duit, yaitu kamu apa? Kerja cerdas ya. Ini kita kerja nih versinya 2, tapi sekarang ini ke depan kamu akan lebih kerja cerdas. Jadi kamu di rumah pun masih bisa menghasilkan uang. Jangan takut. Ya, ada beberapa yang saya lihat di sini akan resign ya, dan mengambil langkah untuk kerja yang lebih, memilih pekerjaan yang lebih disukai ya. Ada beberapa yang saya lihat di sini banting setir jadi konten kreator, jual online ya, di rumah aja menghasilkan uang. Nggak usah ngoyo-ngoyo cari uang di luar sana ya. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya. Jadi jangan takut ya. Ke depan ekonomi kamu akan jauh lebih baik, lebih bagus ya. Tetapi memang saya lihat di sini kamu tetap kerja ya, bukan duduk diam di tempat. Tetap kerja tetapi kerja cerdas. Nah, gitu ya. Oke, berikutnya di sini ada The Tower. Kamu akan melepaskan orang-orang yang toksik, sama seperti Nine of Sword. Kalau Nine of Sword itu lebih memaafkan, kalau ini melepaskan. Jadi mungkin kamu kemarin ragu ya, untuk mungkin ada beberapa yang mungkin mau cerai tapi bingung ya. Ini saya lihat di sini ada yang akan bercerai karena ya dalam artian sudah siap mental, fisik dan mental. Kemarin-kemarin belum ya, dibandingkan saya terkoneksi dengan orang toksik, orang tidak bertanggung jawab, saya harus memilih untuk masa depanku, yaitu melepaskan. Jadi ada pemaafan, ada yang melepaskan di sini ya. Saya merasakan juga energinya ya, ada orang-orang yang playing victim ya. Kamu sudah nggak mau dekat-dekat mereka. Jadi dulu mungkin kamu merasa bahwa kayaknya orang-orang ini tetap akan membutuhkan saya dan dia tetap bersama saya ya. Maksudnya kamu itu tetap bersama dia. Mungkin pekerjaan toksik lah apa, karena kamu butuh duit, ini contoh. Tapi ternyata kamu akhirnya resign dari pekerjaan toksik, pimpinan toksik atau pasangan toksik. Artinya menjauh, melepaskan. Seperti gitu. Ya, jadi lebih memilih untuk positive thinking ya. Berani untuk mengambil keputusan, berani melangkah, dan berani bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan ya. Dan terakhir di sini ya, saya merasakan energinya
Kalau mau dibilang di sini perubahan dalam hidupmu, kamu akan jadi lebih apa ya kalau dibilang seseorang yang lebih ringan tangan ya, kayak membantu gitu. Jadi kamu akan lebih banyak berbagi berkat, entah tenaga, pikiran ataupun tenaga ya, ataupun uang ya. Jadi banyak berkat-berkat yang akan kamu bagikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Seperti gitu ya. Dan entah makanan, entah uang ya. Jadi betul-betul kamu orangnya ringan tangan ya. Yang dulu mungkin kamu orangnya pelit ya, sekarang lebih dermawan, lebih ya bisa berbagi, lebih peka terhadap perasaan orang lain juga. Yang mungkin dulu kamu ceplos-ceplos, sekarang lebih berhati-hati dalam berucap, bertindak ya. Banyak perubahan yang positif dalam dirimu, sehingga banyak orang juga yang menyukaimu ke depan. Menyukai karena kamu menghargai manusia ya, memanusiakan manusia gitu. Ada kan seseorang yang sombong ya, tidak menghargai ya. Jadi kamu menghargai orang ya, orang pun balik menghargaimu, seperti gitu ya. Oke, itu dari file pertama ya. Semoga cepat dan diaminkan ya, supaya ke depan hidupmu jauh lebih baik. Kita lanjut ya, semoga resonate untuk file pertama. Kita lanjut ke file kedua, di mana kalian yang memilih file kedua di sini perubahan besar yang akan terjadi dalam hidupmu. Berikan energimu yang memilih file kedua sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, saya ambil 5 kartu secara random, secara acak. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lihat 5 kartu. Oke, di kartu pertama di sini 5 of Cups, kamu akan saya lihat di sini kamu akan jauh lebih menikmati atau lebih bahagia ya. Kemarin tuh kamu nggak bahagia ya. Kamu tuh kayak macam serasa hidup ini tuh kayak macam tidak nyaman. Ke depan kamu akan lebih bahagia, menghargai hidupmu, membahagiakan dirimu. Ya, mungkin kemarin kamu hanya berteman dengan orang-orang toksik yang hanya mau memanfaatkanmu, hanya mau senang-senang doang ya. Sekarang kamu lebih akan fokus pada dirimu, uangmu yang kamu tabung akan kamu pakai untuk dirimu ya. Kamu akan betul-betul berbahagia dengan dirimu ya. Jadi nggak terlalu peduli dibahagiakan orang gitu. Jadi kamu hanya peduli pada dirimu yang membahagiakan dirimu. Orang datang kepada dirimu ya, kamu bersyukur, tapi bukan mengemis cinta ataupun menjadi orang yang murahan ya. Jadi kamu tuh orangnya ya menghargai diri saat ini, ya menghargai dirimu sendiri, di mana kamu akan memberikan kebahagiaan untuk dirimu ya. Oke, jadi ke depan akan lebih bahagia. The Sun, wow, saya lihat di sini kamu akan mendapatkan orang-orang yang memang baik ya, orang-orang yang akan menolongmu ya. Ada sahabat, ada keluarga juga, dia lebih care ya. Jadi orang-orang ke depan akan jauh lebih care terhadapmu, lebih peduli terhadapmu, lebih pokoknya intinya kalau mau dibilang di sini satu vibrasi dengan dirimu ya. Jadi bahagia bersama ya, kamu ya. Sedangkan orang-orang yang jahat, dia akan agak sedikit-sedikit nggak nyaman dan akhirnya dia jauh dari dirimu. Jadi kamu sudah berbahagia dengan dirimu, akhirnya kamu menarik energi orang yang akan membahagiakan kamu ya. Saya lihat di sini ke depan temanmu mungkin sedikit-sedikit ya. Orang yang akan masuk dalam hidupmu ini hanya beberapa orang, tetapi orang itu tulus. Bukan banyak orang tapi toksik ya. Jadi orang sedikit tetapi memang kamu filter ya, siapa yang harus bisa saya filter, di mana saya harus menyeleksi orang-orang yang masuk dalam hidupku ya, tidak sembarang. Jadi orang-orang yang pantas bersamamu adalah orang-orang yang tulus ya. Jadi mungkin teman kamu akan jauh lebih menyusut ya, tetapi kamu bahagia, tidak dipersulit dan tidak mempersulit, tidak jadi benalu ya. Nah, di sini ke depan uangmu akan jauh lebih banyak ya. Saya lihat di sini kamu akan lebih hemat, super hemat ya. Dan akhirnya ada tabungan, yang mana kemarin-kemarin habis, nggak ada tabungan, bahkan mungkin banyak cicilan, banyak hutang ya. Ke depan kamu akan step by step melunasi itu semua, dan kamu akan hidup baru untuk bisa lebih hidup bersederhana, tanpa adanya drama, tanpa adanya perlu pengakuan, tanpa adanya harus disanjung ya. Kamu tuh kayak macam oke, saya nggak perlu punya yang ini itu ya, kelihatan nggak biasa, nggak punya apa-apa, tapi saya punya tabungan gitu. Jadi kamu akan lebih kayak macam tidak haus pengakuan. Jadi
Contohnya ya, nggak punya mobil ya nggak apa-apa, yang penting saya punya uang saya bisa kok beli mobil sebenarnya, tetapi ya saya kayak akan jauh lebih miskin kalau nggak ada uang ketimbang saya punya mobil gitu ya. Jadi ada beberapa yang mungkin ke depan ini akan lebih hemat atau bahkan mungkin menjual aset-aset yang tidak penting ya, macam contoh mobil kamu ada 3 ya, sedangkan kamu sendiri ya 2-nya dijual ya. Untuk apa? Untuk tabungan. Jadi kamu mau cash gitu, ada uang cash, mau kamu pakai sesuai kebutuhan ya. Jadi kamu membeli barang sesuai kebutuhan, bukan karena keinginan. Tabungan kamu akan jauh lebih banyak ya, dibandingkan tahun-tahun ke sebelumnya yang mana mungkin nggak ada tabungan sama sekali. Ini ada tabungan ya, step by step akan jauh lebih banyak tabungan kamu, karena ya kita bilang kan pelan-pelan ya, tapi intinya dari sedikit-sedikit itu akhirnya menjadi bukit. Nah ini ya, karena apa? Hidup bersederhana ya, bukan haus validasi, haus pujian, haus sanjungan, no ya. Kamu tidak akan seperti gitu lagi. Jadi kamu tuh akan membeli barang-barang yang memang kamu butuhkan, bukan karena kamu inginkan ya. Bahkan mungkin ada beberapa yang malah saya merasakan hidupnya tuh sangat-sangat sederhana, di mana cuman pakai motor karena mungkin sendiri ya atau berdua ya. Nanti tabungannya full ya. Nanti kalau mau pergi-pergi, karena jarang pergi juga kan, kalau mau pergi-pergi ya pakai mobil, ya mungkin pakai Maxim, pakai Grab, pakai apa gitu. Jadi nyaman dibandingkan punya mobil, bayar pajak, pemeliharaan, orang nebeng sana sini, kita yang pusing bayar ini bayar itu, BBM-nya macam-macam ya. Jadi lebih ingin tepat guna aja. Jadi pada saat saya butuhkan, saya juga nggak terlalu ini ya, nggak, maksudnya seolah-olah kayak macam saya tuh nggak terlalu butuh keluar-keluar gitu ya. Kalau keluar-keluar cepat pakai motor, ini contoh ya, sudah saya pakai Maxim aja gitu. Tapi uangnya banyak, ada mungkin 1 M di tabungan ya. Jadi jangan kalian berpikir bahwa nanti dikiranya saya miskin. Ya nggak apa-apa orang lihat kita miskin ya, diri kita aja yang tahu bahwa kita ini kaya ya. Jangan berpikir bahwa wah orang di sana punya ini itu, belum tentu ya hatinya kaya ya. Mungkin benda-bendanya itu kaya tapi ternyata masih nyicil dibandingkan kita ya. Contoh ya, kalau kamu, karena ini saya sudah terapkan jadi saya pakai bahasa kita, kelihatan sederhana, nggak punya apa-apa tetapi tabungannya banyak, dan kita itu bisa merasa diri kita tuh bahwa kita kaya dan kita betul-betul bersyukur atas kelimpahan yang semesta berikan. Karena ingat ya, terkadang nampak di luar tidak sama seperti hati ya. Banyak orang toksik juga ya, kalau kita selalu menampakkan kekayaan kita. Banyak orang toksik yang hanya datang untuk memanfaatkan kita. Jadi kita tuh pada saat kita bersederhana, kita tuh jauh dari orang toksik. Benar, dan itu sudah terjadi dalam hidupku. Saya berbagi ya, ini untuk kalian yang memilih PL kedua. Karena orang toksik itu kadang-kadang hanya melihat, wih dia punya mobil baru, wih dia punya, oh ini orang kaya, saya harus dekati dia ya. Tetapi kalau seandainya kita bersederhana, mereka merasa bahwa kayaknya ini nggak bisa dimanfaatkan, nggak ada apa-apanya, padahal kita punya rekening full. Ini contoh ya, dan diaminkan ya, karena saya lihat di sini ke depan kamu akan berkelimpahan dalam keuangan. Oke, berikutnya the Pentacle, ten of Pentacle. Saya lihat di sini ada kehidupan baru. Wow. Di sini kalau kamu masih jomblo, kamu dapat pacar. Kalau kamu sudah punya pasangan, mungkin kamu ke arah pernikahan yang lebih serius ya, atau tunangan. Kalau kamu sudah nikah, mungkin kamu akan mendapatkan momongan ya. Nah ini ada beberapa seperti gitu ya. Jadi siapkan fisik dan mental, terutama keuangan juga, untuk menghadapi hari-hari bahagia. Karena hari-hari bahagia ini dari fisik harus siap fisik, mental lah ya, dan juga keuangan. Nah ini karena macam contoh ada hajatan kan perlu duit juga ya, butuh kita lahiran juga butuh duit juga. Nah ini jadi persiapkan ya, persiapkan fisik, mental, dan keuangan kamu ya, karena ada kehidupan baru ya. Kehidupan baru tidak gratis, tetapi ingat ya, apa dibilangnya, itu semua titipan semesta. Jangan takut, pasti ada jalan. Semesta memberikan titipan kepada kamu, pasti rezekimu juga up. Ya itu tadi saya bilang, harus kerja yang cerdas, kerja juga kerja keras ya. Ingat, semesta tidak akan salah memilih orang ya, untuk menitipkan sesuatu itu, apalagi kalau dibilang anak ya, paling utama nih anak ataupun siapapun ya. Jadi ada amanah-amanah yang harus kamu jaga ya. Fokus ya pada amanah semesta. Saya merasakan energinya di sini. Ada beberapa juga yang saya lihat ya sudah
program kiri kanan, tapi belum ya. Ya semoga ke depan rezeki kamu ya. Karena saya lihat di sini kayaknya sudah putus asa, tekanan dari mertua, tekanan dari lingkungan ya. Wow, energinya besar ya, kesedihan yang mendalam. Tetapi ingat, di sini juga ada beberapa yang mungkin kalaupun seandainya kamu tidak mendapatkan momongan, mungkin kamu dan pasangan akan mengambil anak angkat ya. Jadi itu sama saja kamu sudah dititipkan semesta untuk menjaganya ya. Jaga dia baik-baik. Seperti gitu. Dan terakhir di sini untuk kamu Eight of Pentacles, wow, kamu akan lebih sibuk. Mungkin kemarin kamu bangkrut, mungkin kamu nggak punya pekerjaan ya. Perubahannya kamu akan lebih sibuk ya, lebih sangat-sangat sibuk ya, karena tadi saya mungkin karena sibuk akhirnya kerja keras, kerja cerdas, akhirnya tabungan kamu ada ya. Ini satu rangkai, satu paket ya. Jadi jangan takut ya, kok jualan saya sepi, kok ini, kok itu ya. Selama kita berusaha pasti ada jalan. Serahkan semua ke Tuhan ya. Entah untungnya sedikit, untungnya banyak, tetap bersyukur supaya energi kesyukuran itu akan menarik energi kelimpahan lainnya kepada kamu ya. Kedepan bisnis kamu akan lancar ya. Artinya gini, lancarnya bukan langsung roket ya, pelan-pelan. Sama seperti keuangan tadi, pelan-pelan, tetapi jadi bukit di mana harus ada ketekunan di sini. Nah ini ya. Jangan kamu berpikir wah usaha saya nih hari ini anjlok, nggak ada, saya bangkrut ya. Ya itu ambil pelajarannya, tetapi bukan berarti kita patah semangat ya. Ke depan entah kamu melamar pekerjaan, kamu diterima, ataupun mungkin kamu ikut tes, kamu lolos, ini bicara tentang karir ya. Ataupun mungkin kalau kamu dalam bidang bisnis, usaha kamu akan legit ya, step by step ya, akan lebih baik untuk kedepannya ya. Jangan pernah ragu, semesta bersamamu. Oke, itu ya yang saya lihat dari kedua pile ya, dimana perubahan-perubahan besar dalam hidupmu yang akan terjadi di hari esok. Diaminkan yang baiknya ya. Yang buruknya tadi saya bilang ada beberapa yang buruk-buruk ya, itu jadikan pelajaran ya. Tetapi ini semua rata-rata tadi saya bilang baik, karena perubahan yang baik diaminkan supaya cepat terkabulkan, cepat terwujud ya, supaya semuanya jauh lebih indah ke depannya untuk dirimu. Oke, saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.